Kenapa Rasulullah masih memerangi mereka? Nah, jadi kapan seseorang dikatakan muslim? Kalau seandainya dia hanya beribadah kepada Allah saja. Jazakallahu khairan. Kaidah yang kedua, Aba Khadijah. Nah, fadhal. Kaidah yang kedua. Kang Adi menjawab. Nah. Nah, wasilah atau pemberi syafaat. Sama alasannya dengan orang-orang sekarang yang nyembah kuburan, yang nyembah nabi. Kami tidak berdoa kepada orang soleh atau nabi kecuali hanya sebagai, mereka ini hanya sebagai perantara saja. Ya, mereka hanya sebagai perantara saja. Hanya sebagai perantara saja, hanya pemberi syafaat saja. Kita masuk ke kaidah yang ketiga. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya was solihin wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar wa minhum may ya'budul syamsa wal qamar. Bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi semua itu dan tidak Rasulullah beda-bedakan mereka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan mana yang menyembah Nabi, mana yang menyembah batu. Sama-sama Rasulullah perangi. Ada yang menyembah malaikat. Nah, ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh. Yang menyembah Nabi seperti orang-orang Nasoro, Romawi, Nasoro diperangi oleh Rasulullah SAW. Perang apa namanya? Perang melawan orang-orang Nasoro oleh Rasulullah SAW. Perang Tabuk, perang Mu'tah, ya, perang Tabuk, perang Mu'tah. Ada juga yang menyembah, ada yang mengatakan Uzair itu adalah Nabi, berarti orang-orang Yahudi. Banyak perang Khaybar, perang Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Nah, ada juga yang menyembah orang soleh, seperti orang-orang Quraisy. Mereka menyembah Lata, kuburan Lata. Rasulullah perangi mereka. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, Uzza. Ada yang menyembah batu, Manah. Dan Rasulullah SAW perangi mereka semua itu. Tidak Rasulullah membeda-bedakan. Kalau yang menyembah orang soleh atau nabi mah nggak apa-apa, nggak diperangi, itu nggak syirik. Kalau yang menyembah batu itu saja yang syirik, enggak. Sama semuanya itu. Pokoknya yang menyembah selain Allah itu adalah syirik. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah itu adalah syirik. Ya, maksudnya menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, seperti orang-orang Nasoro, mereka menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa. Orang-orang Yahudi, mereka menyembah Allah juga menyembah Uzair. Orang-orang kafir Quraisy, mereka menyembah Allah juga menyembah Lata, Uzza dan Manah, itu syirik. Ya. Karena Rasulullah perangi mereka, menandakan mereka itu musyrikin. Jadi ada syubhat soalnya di kalangan mereka ini, yang para penyembah kubur, dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, syubhat ini
menempel betul pada mereka. Kata mereka, bedakan dong antara kami dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau orang-orang musyrikin Quraisy itu yang mereka sembah batu, yang mereka sembah patung berhala, yang mereka sembah kayu. Ya. Sedangkan kami berdoa kepada orang soleh. Ini orang soleh, Nabi. Kita jawab apa? Kita jawabnya bagaimana, Kak Adnan? Nah, Rasulullah tidak membeda-bedakan mana yang menyembah Nabi, mana yang menyembah batu. Rasulullah perangi semua. Jelas ini ya? Dan mereka masuk dalam kategori syirik. Yang menyembah Allah dan Nabi sama dengan yang menyembah Allah dan batu. Sama syirik. Ya, kata mereka ya dari awal ya. Nah, ketika diingatkan, Pak Punten, jangan syirik, jangan menyembah kuburan, itu syirik. Wah, malah dia yang keras. Enggak, saya tahu syirik. Ya. Saya tahu tauhid. Bapak harusnya bertauhid. Saya tahu tauhid. Apa itu tauhid, Pak? Tauhid itu adalah Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, mengatur alam semesta. Ya, saya meyakini itu. Allah satu-satunya mencipta alam semesta ini, bukan kuburan yang, bukan nabi yang kami sembah ini, bukan orang soleh yang kami sembah ini. Ya. Kalau tauhid hanya sebatas itu saja yang Bapak tahu, itulah akidah yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sama. Kalau hanya sebatas tauhid itu. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah satu-satunya yang menguasai, memberi rizki. Orang kafir Quraisy pun itu akidahnya. Tapi bertauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, enggak boleh menyembah menyembah orang soleh ini, nabi ini. Oh enggak, kami hanya menjadikan orang soleh ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Kami tidak meyakini mereka yang bisa memberikan kesembuhan, enggak. Mereka hanya perantara antara kami dengan Allah. Apa yang Bapak bilang barusan pun sama juga dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah. Agar sebagai pemberi syafaat perantara antara kami dengan Allah. Persis. Oh, bedakan. Orang-orang musyrikin Quraisy itu dulu mereka menyembah batu. Kalau kami menyembah Nabi, beribadah kepada Nabi, bertakarrub kepada orang soleh. Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan mana yang menyembah Nabi, mana yang menyembah batu. Rasulullah perangi semua. Masa yang seperti itu dikatakan ibadah? Saya kan cuma minta permintaan seperti itu, minta sembuh, minta sehat, minta selamat, minta anak, minta rizki. Dalam syariat namanya doa. Doa adalah ibadah. Anda sudah beribadah kepada, ini banyak tahapan-tahapannya ya. Ya. Kalau mau panjang lebarnya nama kitabnya Kasyfus Syubuhat. Ini hanya rangkuman ringkas dari kitab yang penting, memang penting sekali kitab itu. Kasyfus Syubuhat. Ya, jadi intinya syubhat mereka ini jawabannya. Ya, baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi semua yang menyembah selain Allah, semua yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh, batu, pohon, ya, bulan, matahari. Wa qatiluhum, perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama ini hanya satu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu syams wal qamar, dalil ada yang menyembah matahari dan bulan di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud ke matahari dan bulan. Sujudlah kalian hanya kepada Allah. Ada yang menyembah matahari. Shinto apa?
agama orang Jepang ya, menyembah matahari. Ada yang menyembah bulan. Apa agamanya? Apa yang menyembah bulan? Nah, kalau yang menyembah matahari pun dulu orang-orang Sabak, ya, para pengikut Ratu Sabak dulu, mereka menyembah matahari. Nah, ada juga yang menyembah bulan. Tapi kata Allah, jangan kalian sujud ke matahari dan bulan. Sujudlah hanya kepada Allah. Andaikan sujudlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Andaikan kalian hanya kepadanya beribadah. Wa dalilul malaikah, dan dalil malaikat itu disembah. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu sebagai Tuhan. Ya, dalam ayat surat Fatir, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinna aktsaruhum bihim mu'minin. Kata Allah ketika di padang mahsyar, Allah kumpulkan mereka para penyembah malaikat ini. Kan seseorang itu bersama golongannya ya, nanti di hari kiamat. Baik. Para penyembah malaikat dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Apakah dulu ketika di dunia mereka ini menyembah kalian?" Kata para malaikat, "Tidak ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah wali kami, bukan mereka. Mereka menyembah jin." Ya, kebanyakan mereka beriman, mengimani jin, meyakini bahwasanya jin itu adalah malaikat. Jadi sebagian jin mereka berdusta, mengaku mereka adalah malaikat. Untuk orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk ilmu kebal, untuk ilmu tenaga dalam, ya, pakai nama. Nah, ini ilmu, ini tenaga dalam dari Jibril. Kalau ini Mikail, kalau ini macam-macam. Ya, Anda pernah lihat sendiri memang. Ya, mereka mengatasnamakan malaikat-malaikat. Ya, ini ilmu putih bukan ilmu hitam istilahnya. Ya, ini harus sholat, harus puasa kalau ini mah. Nah, dan kalau seandainya ilmu tersebut hak, tentunya akan Allah berikan kepada para nabinya. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang dibunuh. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh. Kalau seandainya ilmu tersebut ilmu hak, Allah akan berikan untuk mereka. Kebal, Rasulullah SAW nggak susah-susah untuk mengalahkan orang-orang musyrikin. Cukup pakai tenaga dalam, selesai. Tetapi itu adalah ilmu setan. Nah, wa dalilul anbiya, dalil nabi disembah. Qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan berkata Allah kepada Nabi Isa nanti, ya, di padang mahsyar, ya Isa, wahai Isa, apakah engkau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, subhanahu, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak sepantasnya aku mengucapkan sesuatu yang aku tidak ada hak di sana. In kuntu qultu faqad alimta. Andaikan aku mengucapkannya, engkau pun tahu. Baik. Wa dalilus sholihin, dalil orang-orang soleh disembah. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, mereka ya, orang-orang musyrikin yang berdoa kepada orang-orang soleh itu sendiri pun mereka berlomba-lomba siapa yang bisa paling dekat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Orang soleh yang dijadikan tempat berdoa, justru mereka berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan juga pakai dalil afara'aitumul lata. Ya, Lata adalah orang soleh. Nah, kemudian dalil pohon dan batu yang disembah. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Ya. Lata kuburan soleh, Uzza pohon yang dihancurkan oleh Khalid bin Walid, Manah adalah batu yang dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dalil yang lain, hadits Abil Waqid Al-Laythi, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha wahdin bi kufr walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha asliyatahum yuqalu sadat anwar.
kami keluar menuju Hunain, untuk perang Hunain. Setelah Fathu Makkah, 3.000 orang kaum muslimin, pasukan menuju Hunain. Kami baru masuk Islam. Kata Abu Waqid Laythi, banyak orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, jadi belum kuat betul tauhidnya. Di tengah perjalanan, ya, di sana ada sidrah. Sidrah itu pohon bidara, punya orang-orang musyrikin yang biasa mereka i'tikaf di sana. Kemudian yaqufuna indaha, beriktikaf di sekeliling pohon sidar tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Pohon tersebut namanya Dzatu Anwat. Ketika kami lewati, kami bilang, ya Rasulullah, ij'alana Dzatu Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Dzatu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Dzatu Anwat. Ya. Jadi pohon yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan berkah. Ya, apa kata Rasulullah? La ilaha illallah, laqad qultum kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian barusan mengatakan apa yang dikatakan oleh Banu Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya, percaya ada cincin bisa mendatangkan berkah, percaya ada gantungan bisa mendatangkan berkah, berarti dia telah menjadikan cincin tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Jelas ini ya? Baik. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, orang yang meyakini ada satu pohon, ada satu batu, ada satu benda bisa mendatangkan berkah, maka persis ucapannya dengan ucapan Banu Israil kepada Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Jadi setelah selamat Banu Israil dan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, belum lama mereka berjalan melihat satu kampung yang menyembah berhala-berhala. Kata Banu Israil, ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan itu, Tuhan seperti itu, sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya, nah ini orang yang menyembah batu. Nah, sekarang terakhir ya, al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang keempat, ya, anna musyriki zamanina aghladha syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik zaman kita sekarang ini lebih parah tingkat kesyirikannya daripada musyrikin zaman dulu, zaman Nabi. Li'annal awwalina yusyrikuna fi raha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrik zaman dulu, mereka hanya melakukan kesyirikan di saat mereka lapang. Di saat mereka lapang. Dan mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah, bertauhid dalam tauhid uluhiyah. Mereka itu di saat mereka darurat. Mereka bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Mereka tidak ingat Lata, Uzza, Manah, 360 berhala yang ada sekeliling Ka'bah. Yang mereka ingat hanya Allah saja di saat mereka sedang sempit, di saat mereka sedang darurat. Sedangkan wa musyriku zamanina syirkuhum da'im fir rakha'i wa syiddah. Sedangkan orang-orang musyrik zaman kita ini, syirik mereka stabil, ya. Di saat sedang lapang dan di saat sedang susah. Ketika mereka mendapatkan kapal terbangnya turbulen, oleng, ya, yang mereka sebut adalah ya Ibn Alwan, ya Aidarus, ya Ahmad Al-Badawi. Ini nama wali-wali orang Mesir, sebagai orang Yaman, ya, ya Aidarus, ya Ibn Alwan, ya Ibn Tair, ya Ahmad Al-Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, yang mereka sebut itu bukan la ilaha illallah. Yang mereka sebut bukan Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang makanya lebih parah tingkat kesyirikannya daripada orang dulu. Kalau orang dulu, surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dan ketika Allah selamatkan mereka, nah ini dalil ya, dengan tauhid Allah bisa selamat, Allah bisa kabulkan doa. Ya. Dengan tauhid Allah bisa kabulkan doa.
sekalipun dia musyrik, sekalipun dia pelaku maksiat. Ya. Tapi kalau dia bertauhid ketika berdoa, bisa Allah kabulkan. Nah, jadi hadis yang menyatakan bahwasanya seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, berdoa ya Rob, kata Rasulullah, fa anna yustajab. Mana mungkin Allah kabulkan dia? Ini hukum kebanyakannya. Ini hukum kebanyakannya. Ada juga yang mereka makan haram, pakaiannya haram, minumannya haram, pun dikabulkan oleh Allah doanya. Di antaranya ini. Bahkan melakukan dosa yang paling besar daripada makanan yang haram, yaitu apa? Syirik. Ketika bertauhid, ketika dia berdoa kepada Allah, bisa saja Allah kabulkan doanya. Bisa saja para pelaku riba Allah kabulkan doanya. Bisa aja. Ya, baik. Nah, alhamdulillah selesai. Selesai kitab ini. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan 4 landasan pokok untuk mengenal syirik. Fadhal Aba Turab atau Abu Bedillah, coba 4. Nggak ingat tuh? Coba lepas aja. Bahasa sendiri aja. Febri. Orang yang diperangi Rasulullah mempunyai tauhid rububiyah, Allah satu-satunya pencipta, penguasa. Orang yang baru meyakini Allah itu pencipta, penguasa, dia belum dikatakan muslim. Kapan seseorang itu dikatakan muslim? Kalau dia hanya beribadah kepada Allah saja. Ya, kemudian yang kedua, mendekatkan mereka kepada Allah. Enggak, alasan mereka berdoa kepada orang soleh itu hanya untuk bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Bukan orang soleh itu yang memberikan kesembuhan, rizki, anak, bukan. Mereka ini hanya perantara saja, menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Kalau kami doa langsung kepada Allah, enggak mungkin Allah kabulkan. Apalagi ya, Allah dengar aja enggak. Kenapa? Karena kami pelaku dosa. Ya, makan riba, banyak maksiat dilakukan. Jadi kami sembelihkan sesuatu untuk Lata, untuk orang-orang soleh ini, kemudian kami sampaikan hajat kami kepada mereka, tolong sampaikan ini kepada Allah. Agar Allah mengabulkan, agar Allah memberikan kami kesehatan. Ya. Lebih parah lagi kalau seandainya orang-orang musyrik zaman sekarang ini, mereka meyakini orang soleh itulah yang bisa memberikan apa? Kesembuhan, rizki. Lebih parah lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah tidak memerangi orang yang menyembah nabi dan yang menyembah batu, yang menyembah orang soleh, yang menyembah pohon. Rasulullah tidak beda-bedakan. Rasulullah hukumi mereka itu semua itu dengan musyrikin, dan Rasulullah perangi semuanya. Yang keempat, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ya, itu 4 qawaid, 4 kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Qawaidul Arba'. Baik. Insyaallah pekan depan kita masuk kitab baru, melanjutkan kitab Sittatul Usul. Ya, 6 landasan pokok. Baik. Sedikit kita masuk kitab Umdatul Ahkam. Nah, al-hadis ar-rabi', hadis yang keempat dalam kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam adalah kitab
yang berisikan hadis-hadis hukum pokok. Jadi tentang bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, nikah, tolak, jual beli, tentang makanan, minuman, tentang hudud, tentang perbudakan. Hadis-hadis pokok saja, 430 hadis kalau tidak salah. Ya. Dan semuanya muttafaqun alaih. Jadi tingkatan hadis tersahih muttafaqun alaih. Kalau kitab yang isinya semuanya muttafaqun alaih, itu kitab apa namanya? Ya. Nah, Al-Lu'lu' wal Marjan. Jazakumullah khair. Al-Lu'lu' wal Marjan. Yang menyusunnya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang membuat kitab Al-Lu'lu' wal Marjan adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beliau yang membuat penomoran di Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim. Yang bikin nomornya itu bukan Imam Bukhari ya. Yang bikin nomornya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baik, nomor di bab, nomor di kitab, nomor di hadis. Baik, kita baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, siapa nama Abu Hurairah? Ya Aba Syifa. Masya Allah, jazakallah khair. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah, siapa kunyahnya Abu Umair? Ya? Kunyah Rasulullah ya. Abu. Baik, siapa kunyah Rasulullah Abu Asyah? Satu lagi. Ada dua kunyah Rasulullah. Abul Qasim yang terkenalnya. Satu lagi Abu Uwais, Abu Ibrahim. Ya, ketika lahir putra terakhir Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan wa kannanillah bi Abi Ibrahim. Allah memberikan aku kunyah dengan Abu Ibrahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Wa man istajmara falyutir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka masuklah air ke dalam hidungnya. Namanya istinsyaq. Tsumma liyastanthir, kemudian semburkan lagi keluar dengan hidungnya dengan udara. Itu istinthar. Nah, ini dalil bahwasanya istinsyaq dan istinthar itu wajib. Apa istinsyaq? Ketika berwudu menghirup air, bukan memasukkan jari ke lubang hidung, tetapi menghirup air dengan udara lewat hidung. Ya, menghirup air itu namanya istinsyaq. Afdolnya istinsyaq itu sampai ke khayshum, sampai ke belakang rongga di belakang hidung, tempat keluar gunnah itu khayshum. Ya, baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan kalian berpuasa. Ya, kalau puasa nggak boleh sampai ke khayshum, sampai ke belakang betul. Cukup di ujung hidung aja. Ya, tapi kalau biasa tidak berpuasa, afdolnya sampai ke belakang. Tsumma liyastanthir, kemudian semburkan dengan udara lagi. Ya, semburkan dengan udara. Dan tidak harus pakai tangan ketika menyemburkan. Kan kadang dengan istinsyak dengan tangan kanan, istinthar dengan tangan kiri gitu ya. Itu tidak wajib, tidak la yushtarat. Ya. Tetapi Imam Malik mengingkari pendapat tersebut. Imam Malik mengingkari pendapat yang tidak beristinthar dengan menggunakan tangan kiri. Innama yaf'alu dzalika al-himar, kata beliau. Kata Imam Malik, yang istinsarnya nggak pakai tangan itu keledai, kata. Subhanallah. Ya. Dan tidak ada dalil Rasulullah SAW beristinsar dengan
tangan kiri, dibantu dengan tangan kiri, tidak ada. Ya, jadi intinya karena ada perintah di sini dari Rasulullah, fal yaj'al, lam di sini lamul amr bersambung dengan fi'il mudhari. Artinya perintah, jadikanlah atau masukkanlah ke dalam hidung kalian itu air. Tsumma liyastanthir. Nah, lam bersambung lagi dengan fi'il mudhari. Kemudian keluarkanlah. Jadi hukum istinsyak apa? Wajib dalam berwudu. Apa hukum kumur-kumur dalam berwudu? Sunnah. Apa hukum mencuci kedua tangan dalam berwudu di awal wudu? Sunnah. Kenapa? Sunnah. Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW itu wajib. Ya, tidak ada perintah dari Rasulullah SAW. Dalil ada perintah untuk kumur-kumur tetapi dhaif. Ya. Dan perbuatan Rasulullah, nah ini baik dicatat ya. Dan perbuatan Rasulullah SAW itu tidak melebihi tingkatan sunnah, tidak melebihi hukumnya sunnah. Perbuatan Nabi SAW. Jadi kalau ada ucapan Nabi perintah itu baru hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau itu selalu dikerjakan oleh Rasulullah, tetapi tidak diperintahkan melalui lisan Rasulullah SAW, maka itu hanya hukumnya sunnah. Seperti i'tikaf. Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ya, apa hukum i'tikaf? Sunnah. Rasulullah setiap berwudu kumur-kumur. Tapi tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk berkumur-kumur. Beda dengan istinsyak. Rasulullah SAW selalu beristinsyak. Hadis ini ya memerintahkan seseorang yang berwudu itu untuk beristinsyak. Siapa yang berwudu, istinsyaklah. Kemudian istinsarlah. Baik. Karena ada perintah ini maka hukum istinsyak dan istinsar adalah wajib. Wa man istajmara falyutir, dan siapa yang beristijmar, bedakan istinja dan istijmar. Kalau istinja atau bersuci dari kotoran, buang air besar atau buang air kecil ya, itu namanya istinja. Dengan air dan selain air, itu istinja. Dengan tisu istinja juga namanya. Dengan batu istinja juga namanya. Tetapi lebih pada dengan air. Ya, seseorang yang dengan air namanya istinja, penggunaannya saja. Kemudian istijmar di sini adalah bersuci dengan jamr. Jamr artinya batu, bersuci dengan batu. Buang air besar, buang air kecil, dia untuk membersihkannya pakai batu. Ya. Pakai batu. Itu namanya istijmar. Diambil dari kalimat jamr. Jamr itu artinya batu. Ya. Tisu berarti masuknya apa? Istijmar. Ya, jadi istinja itu air dan selain air. Kalau istijmar khusus untuk selain air. Jelasnya? Nah, kata Rasulullah, man istajmara falyutir. Siapa yang bersucinya dengan selain air, maka ganjillah. Maka witirlah, ganjillah bilangannya. Wa aqallul witr, dan ganjil paling sedikit dalam beristijmar itu 3. Pakai tisu di kali pertama sudah bersih. Dia harus tetap sucikan lagi dengan kali kedua, kali ketiga, seperti itu. Di kali ketiga belum bersih, di kali keempat baru bersih. Dia tambah lagi, 1 lagi sampai 5. Gitu ya, jelas ya? Sekarang pakai tisu orang. Enggak makruh sedikit pun. Ingat ya, ada air, ada tisu. Dia milih pakai tisu. Tidak makruh sedikit pun. Tidak makruh sedikit pun. Ya, seseorang yang beristinja dengan selain air. Ya. Tidak makruh sedikit pun. Dan memang yang paling afdolnya seseorang beristinja dengan air. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat beristinja dengan air, kemudian beristinja dengan batu, kemudian beristinja dengan air. Tetapi boleh memilih seorang beristinja dengan air, itu lebih menghilangkan najis. Juga dia boleh beristinja dengan batu atau dengan selainnya yang bisa mengangkat
najis. Ya, ada jenis batu yang tidak bisa mengangkat najis. Batu-batu yang licin-licin itu ya tidak bisa mengangkat najis. Boleh beristinja dengan kayu, beristinja dengan daun atau dengan apapun yang bisa mengangkat najis. Ya. Kalau dengan yang tidak bisa mengangkat najis tidak boleh, sekalipun itu batu, sekalipun itu kayu atau itu kertas. Baik. Apa hukum beristijmar dengan Al-Qur'an? Dia murtad, dia kafir. Beristijmar dengan hadis Nabi, seperti itu juga. Ini masuk dalam kitab-kitab fikih ya. Beristijmar dengan kertas yang berisikan di sana kitab-kitab fikih, bisa juga dia murtad di sana. Ya. Seseorang yang dia beristijmar dengan kishrur rumman. Kishrur rumman kalau sekarang kulit manggis. Karena mirip ya, tekstur kulit manggis dengan tekstur kulit delima itu hampir mirip. Nah, apa hukumnya? Itu biasanya dipakai obat kulit delima itu oleh orang-orang Arab. Nah, hukumnya makruh, tidak boleh. Apa hukum beristijmar dengan makanan? Ya, hukumnya dosa besar. Masuk dalam kufru nikmah. Masuk ini ke sini banyak sekali ini permasalahannya, tapi kita lewat aja ya. Nah, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla ayyudkhilahuma fil ina'i thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka cucilah kedua tangannya sebelum dia masukkan ke dalam ember atau gayung. 3 kali mencucinya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana bermalam kedua tangannya. Ya, di mana bermalam kedua tangannya. Baik, jadi hukumnya wajib. Bangun tidur untuk mencuci tangan, hukumnya wajib. Mau berwudu atau dia makan, menyentuh makanan, harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. Apakah ini khusus untuk tidur siang, tidur malam, atau tidur siang? Juga masuk. Sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk tidur malam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di sini, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana bata, yabitu, mabit, di mana mabit malam tangan kalian, di mana bermalam tangan kalian itu. Toib. Ya, jadi khusus untuk tidur malam saja. Sebagian ulama mengatakan enggak, mau tidur malam atau tidur siang. Karena tidur siang pun dia tidak tahu kemana juga tangan dia. Ya, ketika malam-malam. Para ulama khilaf. Apa hikmah harus mencuci kedua tangan? Karena kebanyakan orang-orang Hijaz dulu, mereka itu beristijmar, bukan beristinja. Mereka bersuci dengan batu, dan bersuci dengan batu itu masih meninggalkan lembab, dan itu sudah ingqa, itu sudah bersih, katakan suci, cukup. Yang penting ainun najasahnya hilang, ya, najisnya itu sudah hilang, walaupun masih ada lembab misalnya, itu tidak mengapa. Ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu dhabitul inqa, hilang ainun najasahnya sekalipun masih ada lembabnya, maka itu tidak mengapa. Nah, lembab tersebut biasanya, dan negeri Hijaz negeri panas, ketika tidur mereka menggaruk ke tempat najis. Ya, bisa jadi khawatir ada najis di tangan mereka. Ya, karena itu bangun tidur wajib untuk mencuci tangan. Ini kata Imam Syafi'i ini. Al-Imam Syafi'i kalau tidak salah. Sedangkan Al-Imam Malik rahimahullahu taala tahu atau tidak tahu tangan seseorang di mana ketika tidur, maksudnya pakai sarung tangan lah dia sebelum tidur, atau diikat tangannya di ranjangnya, jadi nggak kemana-mana nih, ya, tahu tangannya kemana tidur, pun harus tetap mencuci kedua tangannya, karena ini adalah ibadah, ya, ta'abudiyah. Jadi kadang seseorang dia tidak tahu apa hikmah di balik syariat perintah Nabi SAW atau larangan Nabi, kerjakan atau jauhi saja. Kenapa? Karena itu adalah ta'abudiyah, ibadah yang wajib untuk kita tunaikan.
Nah, bagaimana cara mencucinya? Harus di luar bejana ya, tidak boleh di dalam bejana. Nah, kemudian kalau seandainya dia tidak cuci, langsung dia masukkan tangannya ke dalam ember, ke dalam gayung. Apakah air ember tersebut najis? Tidak boleh dijadikan untuk bersuci? Siapa bisa jawab? Tangannya bangun tidur langsung dia masukkan tangannya ke dalam ember atau ke dalam bejana, gayung. Oke, boleh nggak dijadikan tempat? Bolehkah air tersebut tetap dijadikan untuk wudhu? Abu Wais? Boleh. Jadi kapan tidak boleh dijadikan untuk berwudhu? Ya tidak apa-apa. Betul, tidak apa-apa. Kapan air tidak boleh dijadikan untuk berwudhu? Dan satu lagi, rasa, warna, bau. Ya, kalau ada salah satu sifat dari sifat-sifat najis, rasa, bau, warna, maka tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Ya, misalnya ember terkena kencing, kita lihat betul anak kencing di ember tersebut. Ini sedang susah air nih. Boleh nggak ember tersebut, air di dalam ember tersebut kita pakai untuk berwudu? Dilihat di sini, ya, mau sedikit atau banyak air, lihat apakah berubah salah satu sifatnya. Ya, kalau seandainya berubah, tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Kalau seandainya tidak berubah, hukumnya boleh dipakai untuk berwudu. Kita bahas tentang boleh atau tidak, bukan mau atau tidak. Ya boleh, boleh. Saya emang nggak mau, itu terserah tuh. Nah. Jadi hukum mencuci tangan wajib, perintah dari Rasulullah SAW. Ya, jadi hukum mencuci kedua tangan ketika awal berwudu di waktu kita terbangun di malam hari, hukumnya apa? Wajib. Tadi Anda bilang kan mencuci kedua tangan ketika wudu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu wajib, nggak ada. Kapan menjadi wajib? Kalau dia baru bangun dari tidur. Nah, silakan, mungkin udah lewat jam 9 ya. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol Abu Abdul Aziz. Seorang muslim dia berkata Al-Qur'an dan Sunnah tidak tepat lagi di zaman sekarang. Tidak tepat. Ya, maksudnya tidak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu murtad. Ya, seseorang yang dia tidak meyakini kebenaran Al-Quran, murtad, meragukan keautentikan, keakuratan Al-Quran, murtad, meragukan hukum Al-Quran dan Sunnah sampai hari kiamat, murtad. Ya, hukum ucapan tersebut bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, itu jelas. Ya. Al-Qur'an ini menjadi hukum sejak diturunkannya oleh Allah kepada Rasulullah sampai hari kiamat. Bahkan Ma'mar Al-Qadhafi, dia itu dikafirkan karena mengatakan Kitabi Al-Akhdar, ya, undang-undang hijau yang aku buat itu lebih baik daripada Al-Quran. Karena itu dia dikafirkan oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Muqbil, oleh banyak para ulama sunnah pada saat itu. Meyakini ada hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada hukum Allah. Berarti dia meragukan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum belajar ilmu hukum. Nah, hukum belajar ilmu hukum adalah syirik. Karena dia berusaha karena dia
berusaha untuk mensejajarkan dirinya dengan Allah dalam membuat hukum. Nah, ini fatwa dari para ulama, nggak boleh membuat hukum. Karena syariat dan membuat hukum itu hanya hanya hak Allah. Ya, Rasulullah SAW pun tidak punya hak untuk membuat hukum. Tetapi bisa jadi orang tersebut dia mempunyai gangguan di otaknya, gila-gila tipis, bocor-bocor tipis. Jadi rufi al-qalam anil majni hatta yaqil. Allah mengangkat pena dari orang gila sampai dia berakal. Jadi kan ada mawani takfir, ada hal-hal seseorang itu tidak boleh dikafirkan. Kalau hukumnya itu ucapan kufur, ya, tetapi mungkin belum sampai hujah, mungkin dia jahil, bodoh, gitunya. Bisa jadi dia itu gila, bisa jadi dia itu dipaksa, bisa jadi macam-macam. Jadi harus disampaikan hujah dan hilang syubhat dari kepalanya. Baru dia bisa dihukumi murtad. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadlan. Kita terletak dan bagaimana kita sebagai rakyat kita melihat jelas atau mata kita sebagai kita melihat sifat khawarij jelas di Siapa? Kita melihat pemahaman khawarij jelas secara lahir pada kita. Sikap itu bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, doa ketika sujud paling afdal itu doa apa Ustaz? Dan bolehkah setiap sujud kita meminta perkara dunia Ustaz? Yang pertama tentang bukan khawarij tadi yang dipertanyakan apa tadi, Adnan? Enggak, yang pertama sebelum itu tadi Adnan bilang apa tadi ya? Yang berhak, yang berwenang untuk memerangi khawarij, yang membunuh khawarij adalah pemerintah, polisi sekarang ini. Ya, polisi. Mereka yang memerangi khawarij, yang membunuh khawarij punya hak. Nggak bisa sipil, nggak boleh sipil sekarang ini. Ini khawarij pemahaman ditembak atau dibunuh. Nggak, ini fitnah ini. Kenapa kamu bunuh dia? Itu khawarij. Kan fitnah yang terjadi, ya nggak? Mana tahu dia punya utang sama dia orang itu, kan? Karena nggak mau bayar akhirnya dibunuh. Dituduh aja khawarij, karena itu nggak boleh. Sipil mau menegakkan hukum, ya harus pemerintah. Banyak fitnah nanti ke depannya. Kalau seandainya sipil pun berusaha untuk menegakkan hukum. Seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan menasehatinya. Kalau itu adik kita, bisa kita langsung sobek buku-bukunya di depannya. Ya, kita tegas, kita keras. Karena dia pun mungkin dia nggak akan buat apa-apa juga sama kita, nggak akan berkelahi dengan kita kalau kita tegas sama dia gitu. Ya, dengan keras, dengan tangan, ya syiar-syiar, ada gambar bendera ISIS, bakar langsung di depan dia, buku-bukunya bakar di depan dia. Ini mengingkari dengan tangan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak bisa, misalnya akan terjadi fitnah, akan berkelahi dengan kita dengan lisan. Nggak bisa, ini seperti ini nih, ini syubhat, ini dalilnya. Seperti itu. Ya, diingatkan. Nggak bisa juga akan terjadi fitnah yang besar, kita dengan hati. Ya, mungkin kita sampaikan kepada orang yang bisa menasihati orang tersebut. Tolong nasihati si fulan. Kalau saya menasihati kayaknya nggak akan dengar. Ya, tapi ini mungkar, ini berbahaya untuk dia dan untuk kita semua misalnya. Ya, ingatkan. Nah, seperti itu ya. Berdoa. Kemudian yang ketiga berarti apa sujud, apa doa terbaik dalam sujud? Adalah doa yang datang dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Minta ampun. Kemudian Rasulullah juga ketika sujud mengkhususkan doa minta ampun. Rabbi Allahumma gfir dambi kullah
diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku seluruhnya. Baik yang pertama kali perbuat sampai yang terakhirnya. Baik yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyinya. Dari awal sampai akhirnya. Nah, kemudian doa minta dijauhkan dari azab. Allahumma inni a'udzubiridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la usi sanan 'alaika taqfalaita ala nafsi. Ya. Doa yang terbaik adalah doa kita minta ampun kepada Allah. Minta pertolongan Allah, minta surga Allah, minta diselamatkan dari neraka Allah, seperti itu. Gitu ya. Nah, boleh nggak untuk yang keempat lagi pertanyaannya? Boleh nggak minta dunia di setiap sujud? Boleh mah boleh. Boleh mah boleh gitu. Cuman sesuatu yang tidak akan berubah yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, andaikan engkau meminta ampunan Allah, surga Allah, selamat dari neraka, itu lebih baik bagimu. Ketika Ummu Salamah minta dunia, ya Allah perpanjanglah umur suamiku, Nabi, kayak gitulah. Perpanjanglah umur ayahku. Ummu Salamah berdoa seperti itu, dunia. Ya, kemudian Rasulullah ingatkan. Itu semua sudah ditulis. Kalau hukumnya boleh, boleh. Memang seperti itu, kita apapun doa, minta kendaraan, minta rumah, minta apapun yang kita butuhkan, sampai putus tali sendal kita, minta kepada Allah. Dan siapa yang mau Allah kabulkan doanya ketika sempit, ketika sulit, maka perbanyaklah doa ketika lapar. Nah, Fadhal Abu Umar. Apa? Bisa dari belakang dulu ya? Bisa dari belakang dulu. Ini kan tangan dulu. Iya. Setelah itu baru dulu. Kalau misalnya tandanya jadi pakai tangan. Iya. Maka itu sudah Termasuk. Cuman jadi hukumnya wajib. Yang sebelum wudu kan ya? Ya, jadi hukum jadinya wajib. Iya, iya, itu mah nggak apa-apa kalau langsung dari keran, nggak apa-apa. Nah. Nah, apakah sebaliknya juga orang yang membagikan dunia apakah kemudian bisa menyimpang juga. Orang yang bertauhid rububiyah belum tentu dia bertauhid uluhiyah seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Dan para ulama mengatakan orang yang sudah bertauhid uluhiyah dia sudah pasti bertauhid rububiyah. Karena kalau dia hanya menjadikan Allah satu-satunya tempat ibadah atau yang dia ibadahi, pasti dia yakin Allah satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta dan yang lain. Nah, barakallahu fiik. Nah, kalau Ustaz. apakah menjalani seharinya itu ya menjalannya dari Ada dua pendapat di kalangan sahabat. Ada yang tidak boleh untuk menyimpan uang, Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi harus habis uang, nggak boleh disimpan sampai besok, sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Tidak boleh menyimpan uang lebih dari 3 hari. Ini madhab atau ini pendapat Abu Dzar. Ya, dan banyak juga ada beberapa ulama juga yang seperti itu. Nah, kemudian, tapi ini keliru ya. Dan yang rajih boleh menyimpan uang. Dalilnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, engkau telah lihat sakitku sudah separah ini. Dan tidak ada yang mewariskan, dan aku mempunyai banyak harta. Dan tidak ada yang mewariskan dariku kecuali 1 orang putriku. Apakah boleh aku wasiatkan 2/3 hartaku? Tidak. Setengahnya? Tidak. Sepertiga itu pun sudah terlalu banyak. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka miskin, mengemis-ngemis pada orang. Ya. Jadi ada yang menyimpan uang, ya boleh. Dan Rasulullah SAW pun beliau ketika ada hasil panen dari Khaybar, beliau simpan
untuk keluarga beliau persediaan makan 1 tahun ke depan. Hadis Nabi SAW di Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. 1 tahun ke depan. Ya, boleh. Nah, barakallahu fikum. Ya, fadhil. Dari hukum tadi ya. Itu hukum yang seperti apa? Sekarang kan tadi di pembahasan ada saatnya ada suami istri yang berkonflik gitu. Misalkan hukumnya ke wakil-wakil dari keduanya gitu. Terus yang keduanya kalau kita lihat ya sekarang ini sebagian orang yang nggak suka sama Islam itu sedikit lapor, sedikit lapor kalau seandainya orang yang sudah nggak tahu hukum yang ada dipakai di Indonesia ini, gimana kaitannya dengan tidak boleh belajar hukum lagi? Nah, hukum yang itu menandingi hukum Allah, tentunya. Hukum yang itu menandingi hukum Allah seperti pencurian, seperti pembunuhan, seperti yang sudah ada hududnya. Hudud itu adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syariat, sudah ada kepastian hukum dari Allah. Nah, misalnya itu yang ditandingi. Ya, kalau tadi hukum mediasi maksudnya musyawarah. Ya, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan suami istri ini atau dua pemimpin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, gimana nih biar bersatu gitu. Nah, bukan itu menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala, enggak. Maksud di sini adalah memediasi. Kemudian boleh seseorang untuk menuntut haknya di dunia dengan hukum yang berlaku di negeri tersebut, ya, tetapi dia tidak akan mendapatkan hak dia nanti di akhirat, atau dia tidak akan mendapatkan pahala nanti di akhirat karena dia sudah mengambil haknya di dunia. Baik. Nah, dan insya Allah akan ada terus. Baik. Ya, kalau yang anak-anak kita mah suruh belajar akidah aja, fikih untuk hukum dunia, mereka jadi pendakwah, nanti orang-orang itu didakwahkan pengacara. Apakah sah sholatnya jika bermakmum kepada imam yang suka ziarah kubur, meminta atau tabaruk dan menyeru ke kuburan wali-wali? Kalau sudah diingatkan masih seperti ini, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tapi kalau belum diingatkan, belum iqamatul hujjah, disampaikan hujjah, belum hilang syubhatnya, ya maka dia tidak bisa dikafirkan. Apa hukumnya beristinja dengan menggunakan tisu basah? Ya kalau memang hilang najisnya boleh. Yang di dalamnya terdapat parfum dan mungkin mengandung alkohol. Para ibu biasanya menggunakan tisu basah ketika menceboki bayinya. Nah, ini perbedaan pendapat tentang hukum alkohol ya. Nah, apakah alkohol yang ada pada tisu basah, yang ada pada parfum itu sama dengan alkohol yang dipakai untuk minum? Ya, bahan bakar pun beralkohol juga. Baik. Kalau Syekh Abdul Rahman beliau berfatwa, andaikan alkohol pada benda tersebut lebih banyak tidak terkalahkan dengan benda sucinya, ya seperti mungkin alkohol yang ada di deodoran ya. Alkohol yang ada pada deodoran tersebut apabila sudah terkalahkan, didominasi oleh zat-zat lain, maka dia sudah istihalah, sudah berubah. Ya, sebagaimana cuka di zaman Nabi SAW itu sudah berubah, yang asalnya khamr. Khamr itu asalnya kan jus. Jus itu dibiarkan menjadi khamr. Khamr dibiarkan menjadi cuka. Jadi asalnya halal, jadi haram, kemudian jadi halal lagi. Ya, baik. Nah, sebagian ulama membolehkan pakai tisu basah yang beralkohol, sebagian ulama tidak membolehkan.
Nah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.